Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dalalata alal khair wa nasihata lil muslimin min afdali kurubati wa arfa'i darajah wa ahamil muhimmati biddin wa zalika sabili anbiya'illahi wal mursalin wa awliyaihi salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wal imamil muttaqin sayyidil sabiqin wal ahikin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami membacakan khutbah, ada baiknya kami mengingatkan satu nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Qalu liman ya Rasulullah? Para sahabat Nabi saat itu bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Qala, lalu Kanjeng Nabi bersabda, lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Pilar utama daripada agama Islam adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Pilar utama bagi umat Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasul yang tertuang di dalam kitab hadis. Oleh karena itu, apapun yang dikemukakan di dalam Al-Quran, apapun yang dinyatakan di dalam sunnah Rasul, itu semua adalah nasihat. Apakah itu larangan ataukah perintah, apakah itu kisah-kisah di dalam Al-Quran dan lain sebagainya, itu semua adalah nasihat. Oleh karena itu, pantas Kanjeng Nabi kemukakan, taraktikum amroini, aku tinggalkan dua pusaka di tengah-tengah kalian, fikum fa in tamassaktum bihima,
Maka jika kalian memegang pada dua pusaka tersebut dengan kuat dan gigih serta teguh dan mengamalkannya, lan tadilu abada. Tidak akan pernah sekali-sekali kalian akan sesat selamanya. Ai kitabullah wa sunnatar rasul. Apa itu dua pusaka tersebut? Yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatur rasul. Hadirin yang berbahagia, insya Allah dengan kita memegang pada dua pusaka tersebut yang notabene adalah nasihat untuk kita, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat, baik dalam urusan rumah tangga, urusan masyarakat, bahkan urusan negara, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan coba bawakan An-Nisa ayat 59, yaitu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kalian. Ini adalah nasihat. Yang perlu dicatat bahwa setiap kali ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bahwa ayat tersebut hanya bisa dilaksanakan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hai orang-orang yang beriman. Karena apa? Sekali lagi, hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melakukan ayat tersebut yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kalian. Ada hal yang menarik di sini. Ketika bicara tentang Allah dan Rasul, Allah mengemukakan atiullah wa atiur rasul. Tapi ketika berbicara tentang ulil amri minkum, Allah tidak menggunakan kata-kata atiu. Kenapa bisa begitu? Kajian para ulama bahwa taat kepada Allah dan Rasul itu adalah mutlak harus dilaksanakan. Mutlak oleh orang-orang yang beriman harus dilaksanakan. Baik itu senang ataupun tidak, ketika Allah telah kemukakan, ketika Rasul telah canangkan, harus dilaksanakan. Tapi ketika ulil amri minkum, manakala ketentuan ulil amri itu sesuai dengan nilai-nilai agama, maka wajib bagi kita mengikuti ulil amri. Tapi ketika tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka tidak ada kewajiban umat Islam, tidak ada kewajiban orang-orang yang beriman untuk mengikuti ketentuan ulil amri selama dia bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, selama dia bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh adalah LGBT. Ulil amri mempersilahkan LGBT. Jelas LGBT itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Jelas LGBT itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk taat kepada ulil amri dalam hal LGBT. Itu salah satu contoh. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, lanjutan dari ayat tersebut, fa in tanazzatum fi syai'in, maka jika kalian berselisih paham, berbeda pendapat tentang sesuatu. Hadirin, kemarin hampir dicanangkan tentang legalisasi minuman keras. Pemerintah atau ulil amri mempersilahkan perdagangan minuman keras secara bebas, baik skala besar maupun skala kecil. Kita umat manusia, baik muslim khususnya, kemudian berselisih pandang, berselisih pendapat tentang legalisasi minuman keras. Ada yang mengemukakan bahwa nggak apa-apa untuk menambah investasi, untuk menambah kas negara, kas Pemda dan lain sebagainya.
Tapi ada orang yang beriman, oh nggak boleh. Karena walau bagaimanapun juga minuman keras itu dilarang. Akhirnya berbeda pendapat, berselisih paham antar umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Jika terjadi seperti itu, kata Allah, farudduhu illallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau begitu, bagaimana baiknya? Maka kembalikanlah perkara tersebut yang kalian perselisihkan, yang kalian pertentangkan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikanlah perkara tersebut yang kalian perselisihkan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Buka Al-Quran. Bagaimana nih minuman keras? Buka hadis Kanjeng Nabi, sunnah-sunnah Rasul yang berkaitan dengan minuman keras. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang bisa menjalankan 59 An-Nisa hanya orang-orang beriman. Sekali lagi Allah kemukakan, in kuntum tu'minuna, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Kalau nggak beriman kepada Allah dan yaumil akhir, nggak usah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Pakailah akal pikiran kalian sendiri. Begitu. Tapi orang-orang yang beriman sekali lagi akan mengembalikan segala sesuatu tentang kejadian, tentang perselisihan. Rudduhu illallah wa rasul. Dia mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Zalika, mengembalikan kepada Allah dan Rasul, khairun, adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih indah, lebih baik, lebih bagus kesudahannya. Kesudahan di dunia maupun kesudahan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita lihat kedudukan minuman keras di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Hei Muhammad, mereka akan bertanya kepada kamu tentang khamr dan judi. Qul, katakanlah oleh Muhammad, fihima ismun kabirun, di dalamnya khamr dan judi dosa yang besar. Ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Ada bisa ambil investasi, bisa nambahin kas negara dan Pemda. Wa ismuhuma, akan tetapi dosa dari keduanya, khamr dan judi, akbaru min nafaihima, itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Daripada kalian mengharapkan investasi dari khamr, tapi dosanya adalah lebih besar. Artinya bahwa Allah melarang khamr. Itu tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 219. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maisir dan judi, wal ansabu wal azlamu, berundi, berkurban dengan berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali setan, merupakan perbuatan keji daripada amal perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhkanlah yang demikian itu. Jauhkan khamr, apapun bentuknya, jauhkan khamr. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia di dunia dan akhirat. Berbahagia di masyarakat, udah nggak ada yang rese, nggak ada yang mabok, damai, tenang, sejahtera. Bahagia di akhirat, alhamdulillah kita terbebas daripada dosa khamr. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullu muskirin khamrun, segala yang memabukkan adalah khamr,
Wa kullu maskurin haramun, dan segala yang memabukkan adalah haram. Rawahu Muslim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kita paham? Begitulah Allah firmankan kepada kita. Begitulah Rasulullah sabdakan kepada kita bahwa hendaklah kita jauhkan khamr, jauhkan perjudian dan lain sebagainya yang membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, yang membuat kerusakan di dalam regenerasi, yang membuat kerusakan di dalam negara. Karena itu sekali lagi kami hanya mengingatkan bahwa yang paling baik sebagai orang yang beriman adalah rudduhu ilallah wa rasul. Kembalikanlah setiap perkara yang ada, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam masyarakat, baik di dalam pemerintahan RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, rudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah permasalahan tersebut pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan kekuatan kepada kita, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.